Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat Id merupakan sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, pada halaqah kita kali ini kita akan membahas secara singkat tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bahwa salat Id terdiri dari 2 rakaat, yaitu dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan beliau ketika mengerjakan salat Id. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya di rakaat pertama maka disunnahkan untuk mengucapkan 7 kali takbir, sedangkan di rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir tanpa menghitung takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, yaitu ketika sudah berdiri di rakaat kedua mengucapkan takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 5 kali. Adapun di rakaat yang pertama maka mengucapkannya 7 kali. Hal ini sebagaimana diucapkan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fi tsaniyati 5 siwa takbiratai ar-ruku'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, beliau bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama dan sebanyak 5 kali di rakaat yang kedua, selain dari takbir rukuknya. Dan kebanyakan para ulama menjelaskan bahwasanya takbir di rakaat pertama tersebut ini merupakan takbir yang 7 di rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua ini termasuk perkara yang disunnahkan dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha, dan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya 7 kali takbir di rakaat pertama tersebut adalah selain dari takbiratul ihram. Wallahu taala a'lam. Kemudian di dalam bertakbir tersebut maka para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada sebuah riwayat yang dikisahkan tentang Nabi sallallahu yang mengisahkan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbir di dalam salat Id. Namun mengangkat kedua tangan ketika takbir salat Id tersebut memang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh beberapa para ulama, di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Oleh karena itu, dalam masalah mengangkat kedua tangan, maka di situ seorang apabila memang meyakini bahwasanya Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut karena memang ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketahui, maka tidak mengapa dia mengikuti pendapat itu. Dan bagi siapa yang dia tidak mengangkat kedua tangannya pun tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Kemudian setelah selesai dari bertakbir atau di antara takbir-takbir tersebut, maka para ulama menjelaskan bahwasanya memang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah zikir tertentu di antara takbir. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan bahwa di antara setiap takbir ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepadanya. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan disunnahkannya untuk memuji Allah dan menyanjung Allah
di antara takbir-takbir Idul Fitri ketika di dalam salat Id. Namun apakah hal tersebut diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diam sesaat di antara dua takbir. Walam yuhfaz anhu dzikrun muayyanun baina takbirat. Namun tidak ada suatu riwayat yang dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya ada zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Karena itu dalam masalah tersebut maka seorang apabila dia tidak membaca satu zikir tersebut, tidak zikir tertentu di antara takbir, maka tidak mengapa, dan itulah yang zahir dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya dia di dalam menunggu takbir berikutnya dia memuji Allah, maka hal itu pun telah datang riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahu taala a'lam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apabila telah selesai bertakbir, maka seorang muslim dia memulai membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan beberapa surat yang diantaranya datang riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf di rakaat pertama, dan di rakaat berikutnya beliau membaca surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dan terkadang beliau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat Hal ataka hadithul ghashiyah, surat Al-Ghashiyah. Maka disunnahkan membaca surat-surat tersebut di dalam salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Adapun gerakan-gerakan yang lainnya di dalam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, maka secara umum sama dengan gerakan pada salat-salat yang sudah kita ketahui. Yang membedakan berarti tadi di situ hanya jumlah takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. Dan apabila seseorang tertinggal dari melakukan salat Idul Fitri secara berjamaah, maka mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya dia dianjurkan untuk melakukan salat Id tersebut 2 rakaat di rumah dengan tata cara salat yang sama ketika dilakukan secara berjamaah, yaitu di rakaat pertama dengan 7 kali takbir, menambah 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua dia menambah 5 kali takbir. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah tersebut, bagi orang yang dia tertinggal atau terlewat dari salat Idul Fitri, atau bahkan seorang yang memang dia sengaja untuk tidak salat Idul Fitri, seperti seorang perempuan yang dia salat Idul Fitri di rumahnya. Wallahu taala alam. Dan kita perlu mengetahui di sini bahwasanya takbir tambahan yang ada pada salat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah, dalam artian mustahab, dianjurkan saja, tidak sampai pada derajat wajib. Oleh karena itu seandainya seorang dia salat Idul Fitri dengan tidak menambah adanya 7 kali takbir di rakaat pertama atau 5 kali takbir di rakaat kedua, maka salat Idnya tetap sah, karena dia hanya meninggalkan suatu perkara yang disunnahkan di dalam salat. Namun tentunya apabila itu dia lakukan karena sengaja, dia termasuk menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan salat Idul Fitri. Maka alangkah baiknya dia tetap mengerjakan salat Idul Fitri sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya dengan menambah 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah seorang muslim selesai dari salat Idul Fitri berjamaah bersama kaum muslimin lainnya, maka disunnahkan untuk melakukan khutbah Jumat bagi seorang imam. Oleh karena itu, salat Idul Fitri itu dilakukan sebelum khutbah.
Beda halnya dengan salat Jumat, yang dimana khutbah itu dilakukan sebelum salat Jumat. Namun pada salat Idul Fitri, salatnya terlebih dahulu, baru kemudian khutbah. Dan hukum khutbah tersebut adalah sunnah bagi kaum muslimin untuk mendengarkannya. Dalam artian, mereka diberikan pilihan, apakah ingin tetap duduk mendengar khutbah Idul Fitri, atau mereka langsung pulang selesai salat tanpa mendengarkan khutbah Id. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal 'Id wal Adha ila al-musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah mengerjakan salat. Kemudian setelah itu beliau berpaling dan berdiri menghadap manusia. Ketika itu manusia duduk di saf-saf mereka, maka beliau memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka. Dari situ kita mengetahui bahwasanya khutbah dilakukan terlebih dahulu sebelum salat Idul Fitri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada para sahabat ketika itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna nakhtub, faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis, wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab." Sungguhnya aku akan berkhutbah. Maka barang siapa yang ingin untuk tetap duduk mendengarkan khutbah, silahkan tetap duduk. Dan barang siapa dia ingin segera pulang, segera pergi, maka silahkan pergi. Hal ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang yang dia telah menyelesaikan salat Idul Fitri untuk langsung pulang, tidak mendengarkan khutbah Idul Fitri. Dikarenakan mendengarkan khutbah Idul Fitri ini adalah termasuk perkara sunnah. Itu hal yang dianjurkan, tidak diwajibkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pembahasan seputar tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri, yang dimana keduanya ini merupakan hal yang dianjurkan ketika seorang muslim atau kaum muslimin berada di hari Idul Fitri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.